Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Pada kebagian minggu ini kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, di hari Minggu ini kami tidak menerima firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi akal budi pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8, demikian firman-Nya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, carikanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan menurut kesaksian Injil Matius. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara warga jemaat GKJ Jimbaran yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, serta pemirsa dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah membaca pengajaran Yesus tentang kasih yang disampaikan dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan ada pedagang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem. Di tengah jalan ia dirampok. Tidak hanya diminta hartanya, tapi dia disakiti sampai setengah mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bagaimana jika kita yang lewat di tempat itu bisa jadi dengan aneka dalih, misalnya, aku tidak kenal, aku tergesa-gesa, aku tidak cukup uang,
Aku tidak mau risiko urusan dengan polisi. Dengan aneka dalih mungkin kita lewat saja dan tidak melakukan apapun terhadap dia. Bapak Ibu, jika itu yang terjadi, artinya kita termasuk orang percaya yang belum menjadi pelaku firman Tuhan. Jika demikian, bagaimana kata orang kepada kita? Orang Kristen kok tidak ada belas kasih kepada sesama yang menderita. Artinya menjadi orang Kristen yang jargoni, iso ujar, orang iso kelakoni. Dalam bacaan Injil kita, Tuhan Yesus tidak sekedar mengajarkan tentang belas kasih pada sama, tetapi Yesus melakukannya. Yesus memberikan teladan, melaksanakan kasih. Ia menghadirkan kerajaan Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama untuk ambil bagian dalam menghadirkan karya penyelamatan Allah. Orang percaya adalah orang yang telah menerima anugerah penyelamatan Allah. Karena itu semestinya dalam menjalani hidup di komunitas manapun, senantiasa berkenan menghidupi komunitasnya dengan bersedia menjadi pelaku firman Tuhan. Di komunitas manapun ada kata mutiara dari sesepuh, hamangun karyo, ing catur swasana, yang berarti kita dipanggil untuk berkarya di 4 tempat, di 4 komunitas, yakni di komunitas keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan kerja. Menjadi pelaku firman, kecuali mampu mengasihi sama yang lemah, juga harus hidup dalam pengharapan, bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan akan melahirkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sukacita. Oleh karena itu, bergembiralah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang penuh sukacita, kita masih berada di masa tanggap darurat pandemi corona. Adanya wabah COVID-19 tidak harus diratapi dan dihadapi dengan panik dan cemas. Dan harus dipahami bukan sebuah tantangan, tetapi sebuah peluang dan kesempatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Masa pandemi corona menjadi instrumen uji iman kita. Oleh karena itu, di masa yang sulit ini, marilah kita tingkatkan imun dan iman kita. Dari pelaku firman Tuhan, dimanapun berada, dalam berbagai keadaan. Bertekunlah dalam doa, dan berdoalah dengan tekun. Tahukan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Saat teduh.